kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Lutfi Izzati Rohmah dan teman saya Ma'rufatul Hidayah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Inovasi Strategi Pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa poin mengenai inovasi strategi pembelajaran. Inovasi merupakan suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dengan kata lain, pendidikan memberikan keterampilan kepada seseorang untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Mencapai tujuan pendidikan tidaklah mudah. Di Indonesia masih banyak kendala dalam bidang pendidikan. Isu utama dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah pemerataan, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pendidikan. Langsung saja pada poin konsep strategi pembelajaran, yaitu secara generik, strategi bisa diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan buat bertindak pada untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Kemudian, strategi berarti cara melakukan sesuatu atau menangani sesuatu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, strategi berarti rencana terperinci untuk mencapai kesuksesan dalam suatu situasi seperti politik, bisnis, industri, atau olahraga, atau keterampilan perencanaan untuk situasi seperti itu. Jadi, strategi berarti cara kiat, rencana teknik, atau taktik yang dibuat secara khusus dan rinci untuk mencapai keberhasilan. Nah, selanjutnya menurut KBBI Online, pembelajaran didefinisikan sebagai proses, cara, pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup itu belajar. Adapun strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai cara, kiat, rencana, teknik, atau organisir proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran itu adalah cara-cara yang akan dipilih atau digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai dan dipelajari oleh peserta didik. Poin yang kedua, kategorisasi strategi pembelajaran. Menurut Weston dan Cranton, strategi pembelajaran dapat dideskripsikan sekurang-kurangnya melalui 4 kategori, yaitu berpusat pada pendidikan. Tanggung jawab utama pendidik adalah menyampaikan informasi kepada sekelompok siswa. Antara komunikasi pembelajaran cenderung satu arah dari instruktur atau pendidik kepada peserta didik. Strategi ini sangat familiar dengan metode ceramah di mana peserta didik berbicara langsung kepada sekelompok siswa. Sekalipun membuat peserta pasif, ceramah dianggap efisien dan efektif untuk pengajaran di tingkat pengetahuan dan pemahaman dari aspek kognitif, khususnya di kelas besar. Strategi interaktif memanfaatkan komunikasi antar peserta didik serta antara pendidik dan peserta didik. Secara umum, pembelajaran difasilitasi oleh partisipasi aktif peserta didik. Strategi ini sangat familiar dengan metode interaksi atau diskusi sebagai sarana yang efektif untuk memastikan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran individual adalah strategi di mana siswa bekerja secara langsung dengan materi yang disiapkan dengan kecepatan mereka masing-masing dan menerima informasi tentang kemajuan mereka secara bertahap. Metode pembelajaran berbasis pengalaman adalah suatu metode pembelajaran yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung atau belajar melalui tindakan. Kemudian pada poin urgensi inovasi strategi pembelajaran, dengan inovasi pembelajaran maka guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aktif, dan kreatif sehingga menumbuhkan motivasi pada diri siswa untuk ikut keterlibatan secara aktif di dalam proses belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Apabila penerapan pembelajaran inovatif yang dilakukan guru secara efektif, bisa menumbuhkan bahkan mengembangkan para siswa yang mempunyai kreativitas diri. Semakin kreatif, semakin tinggi juga tingkat stimulasi siswa sehingga dapat positif
dalam proses belajar mereka. Berikut beberapa agensi inovasi strategi pembelajaran. Yang pertama, salah satu faktor keberhasilan pembelajaran adalah strategi. Rencana-rencana untuk mengelola dan memfasilitasi lingkungan belajar dapat dicapai dengan menggunakan strategi pembelajaran. Kemudian pada poin kedua, agensi inovasi strategi pembelajaran yaitu salah satu cara mewujudkan pembelajaran efektif adalah dengan menggunakan strategi. William mengatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah kompleks dan canggih, bahwa peserta didik seharusnya memiliki berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan lainnya. Juga untuk membantu mereka mencapai pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa saat ini peserta didik harus dapat memilih strategi pembelajaran untuk membantu pelajar memperoleh pengalaman belajar yang aktif dalam bidang kognitif, afektif, dan kinetik atau psikomotorik. Kemudian pada poin selanjutnya, salah satu cara untuk mewujudkan proses pembelajaran yang optimal adalah dengan menggunakan strategi. Menurut Iver H. Jensen, bahwa yang tidak kalah penting adalah kebutuhan pendidik untuk dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang tersedia untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kemudian pada poin terakhir, strategi pembelajaran berdampak terhadap prestasi peserta didik. Seperti yang dikatakan oleh Marzano, bahwa strategi pembelajaran memiliki pengaruh terhadap prestasi peserta didik. Justru itu, Marzano menyarankan agar proses instruksional harus terstruktur, diterapkan dan dievaluasi dengan cara yang terarah, terencana, dan sistematis. Masalah yang terakhir adalah gamifikasi sebagai salah satu contoh strategi inovasi pembelajaran. Secara umum, gamifikasi adalah penerapan fitur-fitur game, terutama elemen video game ke dalam konteks non-game dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Rodriguez dan Santiago menjelaskan bahwa gamifikasi adalah strategi inovasi pendidikan dengan menggunakan elemen-elemen game dalam konteks non-game. Istilah gamifikasi didirikan oleh Nick Pelling pada tahun 2002, namun pada tahun 2010 mulai menikmati kesuksesan yang meluas di sektor bisnis dan sekarang diterapkan di bidang pendidikan. Game dan simulasi sebagai sistem penyampaian memiliki potensi untuk meningkatkan dan seringkali membuat situasi pembelajaran menjadi sangat nyata. Guys misalnya mencatat bahwa melalui gamifikasi peserta didik meningkatkan kinerja mereka untuk mengerjakan PR. Gamifikasi meningkatkan sikap siswa dalam hal perhatian dan partisipasi sambil berkontribusi untuk meningkatkan pembelajaran dan mengurangi kecemasan matematika. Jadi dengan gamifikasi sangat relevan sebagai inovasi dalam strategi pembelajaran saat ini karena terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan seperti belajar jadi lebih menyenangkan, yang kedua meningkatkan sifat kompetitif, yang ketiga membuat kecanduan belajar. Nah, jadi kesimpulannya inovasi strategi pembelajaran yaitu rangkaian pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik untuk menciptakan peristiwa pembelajaran yang efektif dan efisien yang dibentuk oleh integrasi antara urutan kegiatan, metode, media, dan waktu yang digunakan untuk pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, terdapat 4 kategori strategi pembelajaran yang juga masing-masing mendapat kelemahan dan kelebihannya. Agensi inovasi strategi pembelajaran. Dengan inovasi pembelajaran, maka guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aktif, dan kreatif, sehingga menumbuhkan motivasi pada diri siswa untuk ikut terlihat secara aktif di dalam proses belajar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian gamifikasi sebagai salah satu contoh strategi inovasi pembelajaran yang sangat relevan untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.